Shalom anak-anak, selamat pagi. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti. Pelajaran 1, Allah hadir dalam alam semesta, dengan referensi Alkitab atau yang akan menjadi bahan Alkitab dalam pembelajaran kita hari ini adalah Kejadian 1 ayat 1 sampai 31 dan Mazmur 121 ayat 6. Tujuan pembelajaran kita adalah dengan mempelajari tema ini, anak-anak diharapkan yang pertama mensyukuri kehadiran Allah dalam alam semesta, yang kedua mampu menyebutkan berbagai ciptaan Allah semua berguna bagi manusia, yang ketiga menceritakan cara mensyukuri kehadiran Allah dalam alam semesta, dan yang keempat menunjukkan perilaku bersyukur dengan berbagai cara, dengan membuat puisi, doa pendek, ataupun gambar. Pelajaran pertama di kelas 3 tentang Allah hadir dalam alam semesta. Alam semesta adalah segala sesuatu yang dianggap ada secara fisik, seluruh ruangan dan ruangan, dan segala bentuk energi serta materi. Alam semesta disebut juga jagat raya yang meliputi seluruh dunia, benda dan alam. Allah hadir dalam alam semesta lewat karya ciptaannya. Kehadiran alam semesta Allah nyatakan lewat seluruh karya ciptaannya, termasuk manusia. Kehadiran alam semesta lewat referensi Alkitab pada hari ini, kita akan mendengar cerita Alkitab, yaitu Kejadian 1 ayat 31, yang dimana menceritakan kehadiran Allah dalam alam semesta lewat karya ciptaannya. Penjelasan Alkitab pada pelajaran pertama ini akan dimulai dengan cerita tentang penciptaan untuk mengingat kembali bagaimana Allah menciptakan bumi dan alam semesta begitu sempurna. Anak-anak, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Pada waktu itu bumi belum ada bentuk, masih kosong, belum ada makhluk yang hidup di sana. Masih gelap gulita menutupi samudra raya. Tetapi roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Maka pada hari pertama berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Allah memisahkan terang itu dari gelap, dan Allah melihat semuanya itu baik. Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Itulah hari pertama. Anak-anak, pada hari pertama Tuhan Allah menciptakan terang. Hari kedua berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari kedua. Anak-anak, pada hari yang kedua Allah menciptakan cakrawala. Hari ketiga berfirmanlah Allah, hendaklah air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu laut. Kemudian Allah bersabda lagi, hendaklah tanah mengeluarkan segala macam tumbuh-tumbuhan, yaitu jenis tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian dan yang menghasilkan buah-buahan. Maka tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda. Allah melihat semua itu baik. Itulah hari ketiga. Pada hari ketiga Tuhan Allah menciptakan darat, laut, dan tumbuh-tumbuhan. Hari keempat berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam, dan jadilah demikian. Penerang untuk siang yang biasa kita sebut matahari, untuk menyinari bumi, dan untuk menguasai malam namanya bulan dan bintang-bintang.
Itulah hari keempat. Anak-anak sekalian, jadi pada hari keempat Tuhan Allah menciptakan benda-benda penerang, yaitu matahari, bulan, dan bintang-bintang. Pada hari kelima berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung-burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Maka Allah menciptakan semua jenis binatang yang ada di laut, baik yang besar maupun yang kecil, dan segala jenis burung yang bersayap. Selain itu, Allah menciptakan juga segala jenis binatang. Lalu Allah memberkati semua itu dengan berkata, berkembang biaklah dan bertambah banyaklah, serta penuhilah air dalam laut, dan hendaklah burung-burung di bumi bertambah banyak. Jadilah demikian. Itulah hari kelima. Jadi pada hari kelima Tuhan Allah menciptakan ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Hari keenam. Pada hari keenam Allah berfirman, baiklah kita membuat manusia yang akan menjadi seperti kita dan menyerupai kita. Mereka berkuasa atas ikan-ikan, burung-burung, dan semua binatang, baik jinak maupun liar, baik besar maupun kecil. Maka jadilah demikian. Allah menjadikan manusia laki-laki dan perempuan. Kemudian Tuhan berkata dan memberkati mereka dengan berkata, beranak cuculah dan bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Manusia ditugaskan mengurus ikan-ikan, burung-burung, semua binatang termasuk binatang liar, dan melestarikan tumbuh-tumbuhan. Untuk makanan manusia, Allah memberikan segala jenis tumbuhan yang menghasilkan biji dan buah-buahan. Anak-anak, jadi pada hari ke-6 Tuhan Allah menciptakan binatang darat dan manusia. Hari ke-7 Allah beristirahat dan memberkati ciptaannya. Allah menguruskan hari itu sebagai hari perhentian. Anak-anak sekalian, penjelasan materi hari ini sampai di sini. Kita akan lanjutkan dengan mengerjakan LKS atau lembar kerja siswa. Terima kasih atas partisipasinya. Tuhan memberkati kita semua, dan anak-anak diharapkan sebentar semua untuk datang ke sekolah mengambil lembar buku siswa dan lembar kerja siswa untuk dikerjakan di rumah dan dikumpulkan minggu depan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Shalom.